Halo, selamat datang di Cerita Rakyat Indonesia, rumah dari dongeng-dongeng penuh keajaiban dan pelajaran hidup. Sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa berikutnya. Ayo kita mulai petualangan hari ini bersama-sama. Dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh dan tenang, hiduplah seorang gadis muda yang berhati baik dan penuh kasih. Namanya adalah Cinderella. Dari Scotland, ia tumbuh bersama ayah dan ibunya yang sangat menyayanginya. Namun, takdir berkata lain, ibunya meninggal dunia saat Cinderella masih sangat kecil. Beberapa tahun kemudian, ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang memiliki 2 anak perempuan dari pernikahan sebelumnya. Pada awalnya, Cinderella mencoba menyayangi ibu tirinya dan kedua saudara tirinya seperti keluarga sendiri. Tapi ternyata, ibu tirinya sangat kejam dan tamak. Ia iri akan kecantikan dan kelembutan hati Cinderella. Begitu pula kedua saudara tirinya, mereka tak pernah berhenti mengolok-olok dan memperlakukan Cinderella seperti pembantu. Setiap hari Cinderella harus bangun paling pagi, membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, dan merawat taman. Ya, tapi meski ia lelah dan sering bersedih, Cinderella tak pernah membenci mereka. Ia tetap sabar dan selalu bersikap baik, karena hatinya tahu bahwa kebaikan akan membawa cahaya, bahkan dalam kegelapan sekalipun. Pada suatu pagi yang cerah, terdengar pengumuman dari istana kerajaan. Seorang utusan kerajaan berkeliling desa, membaca gulungan pengumuman dengan suara lantang. Raja akan mengadakan pesta besar di istana. Semua gadis muda diundang karena pangeran sedang mencari calon istri. Desa pun gempar. Semua gadis muda mulai bersiap-siap, termasuk kedua saudari tiri Cinderella. Mereka meminta baju terbaik, perhiasan terindah, dan sepatu tercantik. Sementara itu, Cinderella hanya duduk diam di sudut dapur. Di dalam hatinya, ia juga ingin pergi ke pesta itu. Step siodau, ibu tirinya mudah akan mengizinkannya. Ketika hari pesta tiba, rumah dipenuhi suara tawa dan hiruk-pikuk. Cepat, Cinderella, ambilkan sarung tangan sutraku. Dan jangan lupa poles sepatuku sampai berkilau. Cinderella membantu mereka tanpa mengeluh, walau hatinya perih. Bolehkah aku ikut pesta di istana? Tanyanya lirih kepada ibu tirinya. Ibu tirinya menatapnya tajam, lalu tertawa mengejek. Kamu, dengan baju kotor dan sepatu usang itu? Jangan mimpi, Cinderella. Setelah mereka semua pergi ke pesta, Cinderella duduk di dekat tungku perapian, menahan tangis. Ia merasa sangat sendiri, seperti tidak ada lagi harapan. Namun saat air matanya jatuh ke tanah, sesuatu yang ajaib pun terjadi. Tiba-tiba cahaya hangat memenuhi ruangan. Angin lembut berhembus, membuat debu di udara berkilauan seperti bintang-bintang kecil. Dari cahaya itu muncul seorang wanita tua dengan jubah berkilau dan tongkat sihir di tangannya. Jangan menangis, anak manis, ucapnya lembut. Aku adalah ibu peri penjagamu. Cinderella terkejut dan segera berdiri. Ibu peri? Ibu peri tersenyum dan mengangguk. Kamu adalah gadis yang berhati baik dan tabah. Malam ini kamu juga akan pergi ke pesta. Tapi aku tidak punya gaun, apalagi kereta, gumam Cinderella. Dengan senyuman hangat, ibu peri mengangkat tongkat sihirnya dan mengayunkannya ke udara. Zap! Sekejap saja gaun lusuh Cinderella berubah menjadi gaun indah berkilauan, dihiasi permata seperti bintang di langit malam. Di kakinya muncul sepasang sepatu kaca yang jernih seperti kristal. Seekor labu di dapur tiba-tiba berubah menjadi kereta emas megah, dan 6 ekor tikus di pojok berubah menjadi kuda putih yang gagah. Cinderella tak bisa berkata-kata. Semuanya terasa seperti mimpi. Namun ibu peri segera mengingatkan, Cinderella, ingatlah. Mantra ini hanya berlaku sampai tengah malam. Saat jam berdentang 12 kali, semuanya akan kembali seperti semula. Cinderella mengangguk. Ia berterima kasih dan naik ke dalam kereta emas dengan hati yang berdebar-debar. Malam itu, bintang-bintang seolah menari di langit, mengiringi perjalanan seorang gadis berhati baik menuju istana dan takdirnya. Ketika Cinderella tiba di gerbang istana, semua mata tertuju padanya. Para tamu undangan terdiam kagum. Mereka belum pernah melihat gadis secantik itu, anggun, bercahaya, dan penuh pesona. Pangeran yang sedang berdiri di tangga utama istana pun tertegun. Seolah waktu berhenti. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan menuruni tangga dan menyambut Cinderella dengan senyum lembut. Bolehkah aku tahu namamu, Nona? Tanyanya sambil mengulurkan tangan. Cinderella tersenyum sedikit gugup, lalu mengangguk dan menerima tangan sang pangeran. Sepanjang malam mereka berdansa di aula besar istana. Musik merdu mengalun, dan semua tamu hanya bisa memperhatikan pasangan itu dengan takjub. Kedua saudari tiri Cinderella yang juga hadir malam itu bahkan tidak mengenali gadis yang menari bersama pangeran. Mereka hanya berkata satu sama lain, siapa dia? Pasti putri dari negeri jauh.
Cinderella merasa seperti berada dalam dongeng. Tapi jauh dia lubuk hatinya dan ia tahu waktu terus berjalan. Dan ketika dentang jam pertama berbunyi dari menara istana, dong! Ia teringat peringatan Ibu Pri. Maafkan aku, Yang Mulia. Kau harus pergi, ucap Cinderella panik. Tidak, tunggu. Setidaknya katakan namamu, pinta sang pangeran. Namun Cinderella sudah berlari menuruni tangga. Gaunnya berkilauan di bawah cahaya bulan. Dalam kepanikan, ia kehilangan sebelah sepatunya di tangga istana, tapi ia tak sempat memungutnya. Ia melompat ke dalam kereta, dan sebelum pangeran sempat menyusul semuanya menghilang. Pangeran berdiri di tangga, menatap ke arah jalan istana yang kini kosong. Yang tersisa hanyalah sebuah sepatu kaca kecil begitu indah, begitu halus dan begitu unik. Ia memungut sepatu itu dengan hati-hati, lalu bersumpah dalam hati, "Aku akan menemukan gadis ini, walau harus kujelajahi seluruh negeri. Dia adalah takdirku." Keesokan harinya, pengumuman besar pun disebarkan ke seluruh penjuru kerajaan. Pangeran akan menikahi gadis yang kakinya cocok dengan sepatu kaca ini. Para pengawal kerajaan membawa sepatu itu dari rumah ke rumah, dari desa ke desa. Semua gadis muda mencobanya, ada yang memaksa, ada yang menangis, ada pula yang diam-diam berharap. Namun tak satu pun yang cocok. Sepatu itu terlalu istimewa. Terbuat dari keajaiban, hanya bisa dikenakan oleh satu orang Cinderella. Akhirnya, para pengawal tiba di rumah tempat Cinderella tinggal. Ibu tiri yang licik segera mengurung Cinderella di loteng dan menyuruh kedua anaknya mencoba sepatu itu. Anak pertama mencoba memaksa kakinya masuk, bahkan sampai meringis kesakitan. Anak kedua malah diam-diam memotong ujung jempolnya agar bisa masuk. Tapi darah pun mulai mengalir dan pengawal menyadari tipuan itu. "Tidak cocok," seru sang pengawal. "Masih ada gadis lain di rumah ini?" Ibu tiri menjawab cepat, "Tidak, hanya 2 anak saya saja." Namun dari atas loteng terdengar suara lembut, "Bolehkah aku mencoba juga?" Semua orang terdiam. Suara lembut itu datang dari arah atas rumah. Seorang pengawal pun berkata, "Kami dengar suara seseorang. Tolong bukakan pintu itu." Namun ibu tiri dengan panik berkata, "Tidak perlu, dia hanya pembantu." "Tidak penting." Tapi salah satu pengawal yang bijak berkata tegas, "Perintah pangeran adalah menguji semua gadis muda di negeri ini, termasuk yang satu ini." Akhirnya pintu loteng dibuka dan Cinderella perlahan turun dari tangga. Bajunya sederhana, wajahnya sedikit kotor karena abu, tapi senyumnya bersinar terang. Tanpa ragu, ia duduk di kursi dan mengangkat kakinya. Pengawal yang membawa sepatu kaca mendekat, dan saat sepatu itu dikenakan, pas, cocok dengan sempurna. Semua orang terperangah. Ibu tiri membelalakan mata, dan saudari tirinya terjatuh saking kagetnya. Namun kejutan belum berakhir. Cinderella mengeluarkan sepatu kaca satunya lagi dari balik celemeknya dan memakainya di kaki satunya. Kini, tak ada lagi yang bisa membantah. Pengawal pun segera membungkuk, "Yang Mulia, kami telah menemukan gadis itu." Cinderella dibawa ke istana dengan kereta kerajaan. Kali ini tanpa sihir, tanpa debu bintang, hanya dengan ketulusan dan cahaya dari dalam hatinya. Dan ketika pangeran melihatnya kembali di istana, senyumnya tak pernah semanis itu sebelumnya. Pangeran segera menyambut Cinderella dengan pelukan hangat. "Aku telah mencarimu kemana-mana," bisiknya. Cinderella hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dan aku tidak pernah berhenti berharap." Beberapa hari kemudian, lonceng-lonceng besar berbunyi di seluruh negeri. Istana dipenuhi bunga, musik, dan kebahagiaan. Pangeran dan Cinderella menikah dalam upacara yang sangat megah. Semua rakyat berkumpul untuk menyaksikan pernikahan pasangan yang penuh cinta dan keajaiban itu. Dan tahukah kalian, sejak saat itu Cinderella tidak hanya menjadi seorang putri. Ia menjadi simbol harapan, kesabaran, dan kebaikan. Demi Mifwan dan ibu tiri saudari-tirinya Nains, dan walaupun mereka harus meninggalkan istana, Cinderella memastikan mereka mendapatkan kesempatan baru untuk memulai hidup dengan lebih baik. Nyampai bel-belau di taman istana, menyapa rakyat kecil, dan membantu mereka yang membutuhkan. Ia tahu, menjadi seorang putri bukan hanya soal mahkota tetapi soal hati yang penuh kasih. Dan seperti semua kisah indah yang menyentuh hati, mereka hidup bahagia selamanya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kesabaran, kebaikan hati, dan keberanian akan selalu membawa kita menuju cahaya, bahkan dari tempat yang paling gelap. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini di channel Cerita Rakyat Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita ajaib lainnya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Setelah pernikahan yang indah, kehidupan di istana berjalan penuh kedamaian. Namun Cinderella tidak lupa dari mana ia berasal. Ia tak hanya tinggal di istana dan menikmati kemewahan.
Setiap minggu ia meminta agar kereta istana membawanya keliling desa-desa. Ia mengunjungi anak-anak yatim, para janda tua, dan petani kecil. Ia berbicara dengan pedagang, mendengar keluh kesah mereka dan membawa bantuan dari kerajaan. Pangeran pun mendukung sepenuhnya langkah Cinderella. Ia bahkan memerintahkan agar sebagian pajak kerajaan dialokasikan untuk membangun sekolah dan rumah sakit bagi rakyat kecil. Rakyat yang bahagia adalah kerajaan yang kuat, ucap pangeran suatu hari. Dan benar saja kerajaan menjadi makmur. Banyak kerajaan tetangga datang untuk belajar bagaimana pangeran dan putri Cinderella memimpin dengan hati. Di istana, Cinderella mulai membentuk kelompok perempuan yang diberi nama Lingkaran Cahaya. Kelompok ini beranggotakan perempuan dari berbagai latar belakang, dari mantan pelayan, guru desa, sampai penenun. Mereka bertemu setiap bulan untuk berdiskusi, berbagi ilmu, dan belajar membaca serta menulis bersama. Cinderella ingin semua perempuan, tidak peduli dari mana asalnya, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan bermimpi. Aku pernah menjadi gadis yang dianggap tak berarti, katanya saat pertemuan pertama. Tapi hari ini aku ingin menunjukkan bahwa setiap perempuan bisa menjadi cahaya. Namun kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu musim kemarau panjang melanda kerajaan. Tanah menjadi kering, sungai-sungai mulai menyusut, dan hasil panen menurun drastis. Rakyat mulai gelisah, beberapa desa bahkan mengalami kekurangan makanan. Di istana, para penasihat kerajaan mulai menyarankan agar pajak dinaikkan untuk menutupi kekurangan kas kerajaan. Namun Cinderella segera menolak usul itu. Justru saat rakyat menderita, kita harus mengurangi beban mereka, bukan menambahnya, ujarnya tegas. Cinderella mengusulkan rencana lain. Ia memerintahkan agar semua makanan dari gudang kerajaan didistribusikan ke desa-desa terdampak. Ia juga mengorganisir tim relawan dari istana untuk membantu menggali sumur-sumur baru dan memperbaiki sistem irigasi di ladang rakyat. Cinderella bahkan ikut langsung ke lapangan, menyingsingkan lengan bajunya dan membantu mengangkut air bersama para perempuan desa. Sikap itu menginspirasi banyak orang. Putri kita tidak duduk diam di singgasana. Ia datang dan membantu dengan tangannya sendiri, ujar seorang kakek petani dengan mata berkaca-kaca. Berita tentang kebaikan dan keberanian Cinderella menyebar luas, bahkan sampai ke kerajaan-kerajaan lain. Pangeran yang melihat dedikasi istrinya berkata dengan bangga, "Aku mungkin memimpin dengan mahkota di kepala, tapi dia memimpin dengan cahaya dari hatinya." Beberapa bulan kemudian, hujan akhirnya turun. Deras dan deras membasahi tanah-tanah yang kering. Orang-orang keluar dari rumah mereka, menengadah ke langit, menangis bahagia. Air hujan membasahi wajah mereka, seolah alam pun tersentuh oleh penderitaan mereka. Panen mulai tumbuh kembali. Sungai mengalir deras, dan anak-anak kembali bermain di ladang yang hijau. Pada hari panen pertama setelah musim kemarau, seluruh rakyat diundang ke istana untuk merayakan kehidupan baru. Bukan hanya bangsawan, tapi semua rakyat, jelata petani, nelayan, pengrajin, bahkan pengamen jalanan. Di tengah pesta panen, pangeran berdiri di balkon dan mengangkat suaranya. "Hari ini kita rayakan bukan karena istana kita megah, tapi karena hati rakyat kita kuat dan pemimpin kita adalah cahaya di tengah gelap." Ia pun menoleh kepada Cinderella yang berdiri di sampingnya. Semua mata menatap sang putri dengan rasa syukur dan cinta. Malam itu langit dipenuhi kembang api. Namun yang paling bersinar tetaplah hati setiap orang yang pernah disentuh oleh kebaikan Cinderella. Dia tak hanya memenangkan hati pangeran, tapi juga hati seluruh rakyat. Dari seorang gadis yang dulu dianggap remeh, ia kini menjadi lambang harapan, keberanian, dan cinta sejati. Beberapa tahun berlalu, dan kerajaan kini hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Cinderella, meskipun telah menjadi ratu, tidak pernah melupakan akar kerakyatannya. Ia menciptakan sebuah tradisi baru yang disebut Hari Cahaya Hati, yang dirayakan setiap tahun. Pada hari itu semua anak-anak dari seluruh penjuru negeri diundang ke istana. Mereka diajak untuk bermain, belajar, dan mendengar dongeng dari Ratu Cinderella sendiri. Dengan suara lembut dan penuh kasih, Cinderella duduk di taman istana, dikelilingi anak-anak yang duduk bersila dengan mata berbinar. "Anak-anakku," katanya, "ketahuilah kalian tak harus dilahirkan sebagai putri atau pangeran untuk menjadi luar biasa. Yang kalian butuhkan hanyalah hati yang baik, keberanian untuk bermimpi, dan keyakinan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya." Anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa bahkan menangis tersentuh oleh kata-kata sang ratu. Setelah bercerita, Cinderella membagikan buku, alat lukis, dan makanan hangat kepada mereka. "Setiap anak siang datang berang dengan senyum terharapar baru dihatikan.
Single itu bukan sekadar pesta, tapi menjadi simbol cinta dan pendidikan. Dan sejak saat itu, Hari Cahaya Hati dirayakan oleh semua keluarga di seluruh negeri, bahkan setelah Cinderella tak lagi duduk di atas takhta. Tahun-tahun pun berlalu. Cinderella kini telah menjadi seorang ratu yang berumur. Rambutnya mulai memutih, langkahnya sedikit melambat, namun cahaya di matanya tetap bersinar seperti dulu. Setiap pagi, enak itu duduk di taman istana yang pernah ia tanami sendiri dikelilingi bunga melati, mawar putih, dan pohon rindang yang tumbuh dari tangannya yang lembut. Ia sering duduk di bangku batu favoritnya sambil membaca surat dari rakyat. Surat ucapan terima kasih, gambar dari anak-anak desa, dan kisah-kisah kecil tentang bagaimana hidup mereka berubah karena kebaikan sang ratu. Suatu pagi ia memanggil cucu-cucunya berkumpul. Dengan suara tenang ia berkata, "Cucu-cucuku, dunia ini tidak selalu adil. Akan ada saat yang dimana kalian merasa nggak dihargai, dipinggirkan, atau dilupakan. Tapi jangan biarkan itu memadamkan cahaya kalian. Milikilah hati yang tetap lembut meski dunia keras. Bantulah orang lain walau kalian sendiri lelah. Dan percayalah satu tindakan kecil bisa mengubah hidup seseorang." Salah satu cucunya bertanya dengan polos, "Nenek, apakah nenek pernah merasa seperti itu dulu?" Cinderella tersenyum sambil mengangguk pelan. "Nenek pernah menjadi gadis abu-abu yang tinggal di dapur. Tapi cinta, harapan, dan keberanian menuntunku sampai ke sini." Anak-anak itu terdiam. Mereka tahu, mereka sedang mendengarkan sesuatu yang akan mereka kenang seumur hidup. Suatu malam yang hening, saat bulan bersinar lembut di langit kerajaan, Cinderella duduk di balkon kamarnya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari taman. Dia memandang bintang-bintang dan tersenyum, seolah berbicara kepada waktu. Di sebelahnya, terdapat buku tua yang ditulis dengan tangannya sendiri. Judulnya Cahaya dari Abu Kisah Perjalanan Seorang Hati. Buku itu berisi catatan hidupnya bukan hanya kisah tentang gaun indah dan sepatu kaca, tapi tentang air mata, keberanian, dan keyakinan. Esok harinya, Cinderella memanggil kepala pustakawan kerajaan dan menyerahkan buku itu. "Tolong, simpan ini di perpustakaan untuk siapa saja yang ingin tahu bahwa keajaiban bisa datang kepada siapapun, terutama bagi mereka yang tetap bersinar meski di tempat tergelap." Hari demi hari berlalu. Dan pada suatu pagi yang damai, sang ratu menutup mata dalam tidur yang tenang dikelilingi cinta dari keluarga, rakyat, dan kenangan indah yang tak terhitung jumlahnya. Namun kisahnya tidak berakhir di sana. Patung dirinya didirikan di tengah taman istana, bukan dalam balutan mahkota, tapi dengan celemek sederhana dan senyuman lembut. Dan di bawah patung itu tertulis, "Hidup bukan tentang dari mana kamu berasal, tapi tentang siapa kamu memilih untuk menjadi." Seiring waktu berlalu, kisah Cinderella tidak pernah benar-benar hilang. Anak-anak desa tumbuh besar mendengar dongeng tentang gadis abu-abu yang menjadi ratu cahaya. Para ibu bercerita sebelum tidur, dan para guru menuliskannya di papan tulis sebagai pelajaran tentang harapan. Bahkan para pemimpin baru yang menggantikan pangeran dan Cinderella menjadikan nilai-nilai sang ratu sebagai dasar memimpin kasih, ketulusan, keberanian. Setiap tahunnya, di hari ulang tahun sang ratu, seluruh negeri berhenti sejenak. Orang-orang berkumpul di taman istana. Mereka meletakkan bunga di depan patungnya dan membaca sepenggal kutipan dari buku hariannya. Di sekolah-sekolah, para murid menulis esai berjudul, "Jika aku seperti Cinderella, aku akan..." And then, "Stian Gorina de remembrand yang berborban, meskan yang genak sauder, orang-orang berkata, hatnya seperti hati rat Cinderella." Bahkan di pasar, jika ada anak kecil yang membantu orang tua menyeberang jalan atau seorang remaja yang memberi makan kucing liar, mereka akan saling tersenyum dan berkata, "Lihat, semangat Cinderella masih hidup." Cinderella tidak hanya menjadi tokoh dalam buku, ia menjadi napas dalam kehidupan sehari-hari rakyatnya. Dan mungkin itulah bentuk keabadian yang sejati. Dan sekarang anak manis yang sedang mendengarkan kisah ini, mungkin kamu bertanya-tanya, apakah aku juga bisa seperti Cinderella? Jawabannya adalah ya. Bukan karena kamu harus memakai sepatu kaca atau tinggal di istana, tapi karena kamu punya sesuatu yang jauh lebih berharga, hati yang baik dan keberanian untuk bermimpi. Ingatlah, jika kamu tetap jujur saat orang lain berbohong, jika kamu tetap berbars demikian tak ada yang melihat, jika kamu tidak menyerah walau dunia tampak tidak adil, maka kamu sudah memulai perjalananmu sendiri, seperti Cinderella dulu. Dunia tidak selalu mudah. Akan ada tantangan, kesedihan, dan kegelapan. Tapi sebab ada bintang di langit malam, kamu bisa menjadi cahaya bagi sekitarmu. Cinderella tidak menjadi luar biasa karena sihir.
Ia luar biasa karena ia tidak pernah berhenti menjadi dirinya sendiri, bahkan saat semua orang ingin ia berubah. Ya, dan kamu juga bisa begitu. Jadilah anak yang berani bersikap lembut, jadilah sahabat yang tetap tinggal saat yang lain pergi. Jadilah cahaya kecil karena satu cahaya cukup untuk menyalakan harapan besar. Jadi sekarang setelah kamu mendengar seluruh kisah ini, tutuplah matamu sejenak. Bayangkan kamu sedang berdiri di taman istana, dikelilingi bunga dan sinar matahari. Di hadapanmu berdiri Cinderella dengan senyum yang hangat, bukan sebagai ratu, tapi sebagai sahabat. Ia memegedeng tanganmu dan berkata, "Kamu punya kekuatan dalam dirimu. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil." Kemudian ia memberikanmu sebuah bunga kecil. Bukan emas, bukan berlian tapi bunga sederhana yang tumbuh dari tanah dengan cinta. Ini katanya adalah lambang dari ketulusan. Rawatlah dia dengan kebaikan, dan dia akan tumbuh menjadi taman yang indah dalam hidupmu. Dan saat kamu membuka matamu kembali, kamu akan tahu kisah Cinderella sebenarnya hanya tentang masa lalu. Itu adalah kisah yang terus hidup di setiap keputusan baik yang kamu buat, di setiap senyum yang kamu bagian, dan di setiap keberanian kecil yang kamu tunjukkan. Kapshatel pain dari Garansi Scrang. Dan suatu hari nanti mungkin kamu akan menceritakan versi kisahmu sendiri kepada anak-anakmu, kepada dunia, atau cukup kepada hatimu sendiri bahwa kamu juga pernah menjadi cahaya. Kini langit mulai gelap, malam pun menyelimuti dunia dengan tenangnya. Angin malam berhembus pelan, seolah membisikkan bahwa kisah hari ini hampir selesai. Cahaya lilin mulai redup, buku dongeng ditutup perlahan. Namun kisahnya tidak benar-benar berakhir. Karena setiap kali seseorang memilih untuk bersabar, setiap kali ada anak yang membela temannya, setiap kali kamu menepati janji meski sulit, di sanalah semangat Cinderella hidup kembali. Dan tahu tidak, bahkan saat kamu tidur malam ini, cerita itu akan tetap berputar di langit seperti bintang-bintang. Karena dongeng yang baik tidak pernah benar-benar selesai, ia hanya beristirahat sambil menunggu hati lain untuk didatangi. Jadi tidurlah dengan tenang dan ingat, kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk menjadi luar biasa. Cukup jadi kamu, cukup jadi baik, dan cukup percaya bahwa dunia masih punya keajaiban seperti sepatu kaca yang menuntun langkahmu ke takdirmu sendiri. Dan begitulah kisah seorang gadis yang dulu hidup dalam abu, kini menjadi cahaya bagi dunia. Kisah Cinderella telah membawa kita dari dapur gelap hingga ke istana megah, dari air mata yang diam hingga tawa yang tulus, dari kesepian yang sunyi hingga cinta yang abadi. Tapi yang paling penting dari semuanya, ia menunjukkan bahwa dongeng terbaik bukan tentang sihir, tapi tentang hati yang tetap memilih kebaikan, bahkan ketika dunia berkata sebaliknya. Jadi, ketika suatu hari kamu merasa lelah, ingatlah Cinderella. Jika suatu hari kamu merasa tidak dilihat, ingatlah bahwa bintang pun bersinar di tempat gelap. Jika suatu hari kamu merasa ingin menyerah, ingatlah langkah kecilmu hari ini bisa menjadi keajaiban untuk esok. Dan jika kamu merasa sendiri, ingatlah bahwa kamu selalu punya teman di dalam cerita ini. Karena setiap kali kamu membuka hati untuk sebuah dongeng, dongeng itu juga membuka hati untukmu. Sekarang, mari kita tutup buku dongeng hari ini. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Bayangkan kamu membawa pulang sepotong cahaya dari cerita ini. Cahaya yang akan menyertaimu di sekolah, di rumah, di antara teman-temanmu, bahkan dalam mimpi terdalammu malam ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini bersama kami di Cerita Rakyat Indonesia. Di sini tes dema kisah, buat hanya untuk didengar, tetapi untuk dirasakan, dipelajari, dan dibawa ke dalam hidupmu. Jika kamu menyukai cerita Cinderella, jangan lupa untuk like sebagai bentuk cinta, subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap minggu kami akan membawakan dongeng baru penuh keajaiban dan pelajaran hidup. Dan ingat, sahabat kecilku, cerita hanyalah awal dari perubahan. Kamulah yang akan melanjutkannya dengan kebaikan, keberanian, dan senyum yang kamu bagikan setiap hari. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam dan selamat bermimpi indah. Karena siapa tahu, dalam mimpimu malam ini, kamu juga akan menemukan sepatu kaca milikmu sendiri. Tamat.